sahbil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Khalwat adalah satu perjalanan si muta'allim atau matlub atau orang yang belajar memahami di dalam ilmu tauhid, dan orang yang sudah memahami dan mendalami tentang ilmu tauhid pasti akan mendapatkan satu warid yang disebut sebagai nur tauhid. Sebab Allah sudah menyatakan bahwasanya siapa di antara kamu sekalian yang benar-benar sudah bisa menerima kedatangan tentang dinut tauhid, maka kusiapkan namanya nur tauhid, cahaya untuk mengesahkan pada Allah yang disebut fahmun atau faham. Dan semua tentang masalah fahmun atau kefahaman di dalam ilmu tauhid ikut disimpulkan jadi satu di dalam kesadaran. Dengan kesadaran itulah yang nantinya dijadikan sebagai sarana dan prasana sekaligus akses untuk selanjutnya melakukan perjalanan yang tidak ringan. Dan perjalanan inilah yang kami sebut sebagai khalwat. Jadi seluruh para murid atau para salik ketika menjalankan perjalanan suluk itu sebagai perjalanan akhir. Artinya seluruh matlub orang yang belajar ilmu ikut ditutup dengan khalwat. Yang khalwat itu tidak ada batas, tidak terikat dengan waktu, dan juga tidak terikat dengan situasi. Terus bagaimana caranya si salik ini bersuluk dengan benar sehingga si salik itu dengan sangat mudah mendapatkan nikmatul azimah minallahi ta'ala, nikmat yang paling agung yang diberikan Allah dalam kurung bisa masuk ke alam akhirat. Malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan dan cara bagaimana ketika kita khalwat.
Qala musannifu rahimahullah tariqatul khalwati utawi iku fasal sing jelasake menjelaskan caranya berkholwat, baik kholwat iku khosotan kelawan khusus au ammatan utawa secara umum. Wa amma tariqul khalwatil khossati lan anapun utawi carane khalwat secara khusus iku fahia mongko utawi tariqah khusus iku antud liko ing yento ngilangi fikroka ing pikiran ira. Jadi Anda dengan berdiri oke, duduk juga oke, berbaring juga oke. Ilangono pikiran-pikiran sing bahas masalah perkara dunya, tinggalkan. Watus kita lan menengo sira kolbaka ing ati sira wa jasadaka lan jasad ira. Iki yang secara khusus. Hati diamlah, jasadmu juga ikut diam. Terus apa yang dilakukan ketika saat pikiran kosong? Hati diam, jasad pun diam. Summa liyas'ur mongko nuli ngrasakake apa qalbuka ati sira biman kelawan sapa yakunu kang ana sapa man fi dzalikan nafasi ing dalem mengkono-mengkono nafas. Akal pikiran lepas, hati diam, jasad pun diam. Jenengan harus merasakan siapa yang hadir di dalam napas itu. Fahuwa mongko utawi man yang hadir di dalam nafas iku wujudullahi ta'ala, wujud nyatane Allah al-hayyu tegese urip. Jadi hati Anda harus tenggelam di dalam rasa itu untuk mengikuti alur dari merasakan kehadiran hidup sampai terhadap nyatanya hidup. Ini di luar alam dunia, Pak, ini di luar alam kesadaran Anda. Anda harus masuk di dalam rasa itu. Kalau tidak begitu, maka nafsu iki akan masuk lewat akal. Kalau nafsu sudah masuk lewat akal, maka hati Anda akan dikendalikan oleh nafsu itu lewat akal. Itu pasti, sehingga akhirnya terbengkalailah si salik ketika perjalanan suluk niki. Wayajibulan wajib opo ayagu so ing yento tenggelam opo qalbuka ing dalem ati sira fil ngari atau fil ikhsasi ing dalem masalah rasa.
Wajib hatimu itu tenggelam di dalam rasa itu. Lah, disitulah Pak, nanti ketika ruh ini benar-benar tenggelam di dalam rasa, maka akan muncul satu cahaya. Terlepas cahaya itu diperlihatkan pada mata hati Anda atau tidak, itu gak penting. Itu gak penting. Yang cahaya ini nanti akan membawa jiwa itu dalam kesadaran. Lah, dengan kesadaran itulah akan menciptakan kefanaan di dalam diri hati Anda tentang perkara selain Allah. Saya ulang, ketika ruh atau jiwa tenggelam di dalam rasa, urusan cahaya yang mesti dibukakan, dinyalakan Allah, terlepas diperlihatkan atau tidak, itu gak penting. Yang penting adalah cahaya itu menghantarkan satu jiwa untuk sampai pada satu ngalam yang disebut kesadaran. Itulah yang kusebut alam makrifat atau alam akhirat. Tandanya nanti terlepas nama, jiwa, ruh, hati, keakuan makhluk itu sudah tidak ada. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa perkara yang disebut sebagai isi langit dan bumi itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah aku. Apa tujuannya? Untuk masuk, terlibat dan tenggelam di dalam rasa, litudrika krono arai, supaya sadar siro anakula muridi ing sak temene saben-saben wong kang ngarepake, wong sing berkehendak, waqadirin lan wong sing kuwasa, wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono muridin wa qadirin, iku huwa utawi Allah iku al-wahidul ahadu, yaiku zat kang tunggal. Tujuan hati tenggelam di dalam rasa semata-mata menjadikan hati masuk dalam alam kesadaran. Kesadaran bagaimana? Kesadaran bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berlaku tidak ada lain kecuali al-ahadu. Oleh sebab itu fa'adda mongko ndang lekas lakonono hadhil kholwata ing iki kholwat duna haddin kelawan tanpa batas, wala khalin lan tanpa ono apa tanpa keadaan. Berarti enggak pandang bulu apakah itu batas sudah tidak ada, keadaan apapun juga tidak ada. Berarti ini cara kholwat yang wajib dilakukan oleh matlub atau orang yang sudah dididik tentang ilmu tauhidnya. Kama qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran, seperti halnya dawe Allah, sesuai dengan dawe Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Rupane ayat yaiku wong sing wis dipahamke Allah dengan nur tauhid,
iku alladzina wong akeh yadhkuruna kang padha kholwat, yadhkuruna kang padha eling sapa ladina Allaha ing Gusti Allah, olehnya eling kiaman baik dalam keadaan berdiri wa qu'udan lan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim tur juga boleh dalam keadaan leyeh-leyeh atau berbaring. Wa yatafakkaruna lan padha mikir tafakur sapa ladina fi khalqis samawati ing dalam penciptaane langit wal ardi lan bumi. Artinya tafakur apa yang sudah Allah ciptakan, dia lewat rasa akan memunculkan kesadaran bahwasanya apa yang sudah Allah ciptakan langit dan bumi, di situ ada nyatanya Allah batin, Allah zahir. Wa bi hadi tariqati lan iku kelawan ikilah cara yashulu utawi gampangake ala qalbika ing atase ati sira. Apa sing gampang nih? Fana fanae perkara siwallahi kang sakliyane Allah. Dengan cara inilah Bapak Ibu, kholwat yang seperti ini akan menjadikan mudahnya hatimu atas kefanaan dirimu dan selain dirimu. Wa yudkhiluka lan nglebokake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Kalau Anda sudah lakukan kholwat yang seperti ini, maka dipastikan Allah akan memasukkan terhadap dirimu di mana? Fi alamil fana, yang dalam alam kefanaan. Au alamil ma'rifati utawa disebut alam makrifat, au alamil akhirati utawa disebut alam akhirat. Yo, ini cara dengan sederhana bagi si salik ketika suluk yang dulu saya katakan, jikalau sulukmu ketika bidayai iku benar, maka nihayah itu mesti benar. Awalnya sudah benar, mesti akhirnya mesti benar. Maksudnya akhirnya benar, pada jatuhnya mesti wusul nang Allah. Mboten kathik gak wusul, mesti wusul. Berarti ketika hati tenggelam di dalam suar atau rasa, ikuti terus rasa. Dibawa kemana Anda? Yang jelas tujuannya untuk menyatakan sejatine urip itu wujudnya Allah. Otomatis sebelum nyatane wujude Allah, Allah akan menyalakan nur makrifat. Makanya di dalam rasa itu ada cahaya. Lah cahaya inilah yang Allah mesti nyalakan. Ingat, urusan hati Anda diperlihatkan cahayanya atau tidak secara ainul basirah itu gak penting. Yang terpenting adalah kesadaran hatimu bahwasanya selain Allah itu sudah tiada. Berarti termasuk dirimu. Sebab banyak di antara si salik itu mata hatinya diperlihatkan Allah cahaya, entah itu cahaya merah atau cahaya putih atau cahaya matahari, cahaya bulan terbelah menjadi 4 dan lain sebagainya, mau macam-macam. Ada yang diperlihatkan
cahaya iku masuk di dalam dada, iku munura penting. Sebab fungsinya cahaya itu adalah menghantarkan jiwa ini menuju sampai alam kesadaran. Cara Kanjeng Nabi olehnya Mi'raj mentok nanggone Sidratul Muntaha. Muntaha paling dhuwur, apa? Paling tinggi, kesadaran. Artinya kesadaran di sini adalah bahwasanya selain aku wis gak berlaku. Lho ngono lho iku. Ya niku maksudnya Sidratul Muntaha. Kedudukan yang paling dhawur, paling tinggi, kesadaran mutlak bahwasanya siapapun sudah tidak ada kecuali hidup yang dikatakan sebagai aku Allah. Hati kalau sudah diletakkan di sini, urusan lama durasinya atau tidak, kita nggak bisa untuk memaksakan diri. Kita nggak ada kok. Bagaimana Anda bisa menuntut terhadap Allah supaya diletakkan di zona ini dengan lama-lama? Lawang Anda sudah nggak ada. Artinya sir aku dilu, sir aku suwe, aku Allah, urus aku. Makanya disinilah Pak letak kesadaran manusia itu. Jikalau sudah betul-betul Allah tarik di dalam alam fana atau alam makrifat, alam akhirat, iku saenake dhewe Gusti Allah. Kita nggak punya wenang. Bapak Ibu, iki lakonono dalam keadaan apapun. Ingat, siapa yang terus menerus semakin lama mendekat kepada aku dan bertemu aku, maka semua selain aku akan ku hilangkan, ku jauhkan dari hambaku yang seperti ini. Ibarat cinta sampean hati terhadap selain Allah pasti akan Allah preteli. Seiring berjalannya Anda terus menuju satu kesadaran. Inilah Pak mengapa saya sering katakan zikir sirul asor itu adalah sebagai miftahul haya, kunci untuk ketemu hidup ada di situ. Bapak Ibu hadirin, lebih-lebih saudaraku yang sudah mengenal tentang ilmu tauhid ini, jangan pernah ragu atau miskil dalam hatimu untuk menjalankan hal ini. Sebab ketahuilah bahwasanya tugas terakhir si murid sebagai salik itu meraih titel wasil, bertemu Allah. Berarti tugasnya adalah terus mengasah zikir itu untuk mencapai derajat yang paling luhur yang di dalam Al-Quran Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik jenenge karo kanthi berpanen.